Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, secara khusus pemirsa kuliah malam Jumat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, hingga di penghujung 10 hari kedua dari bulan Syawal ini, takdir Allah seakan belum berganti, belum berarak menjauh untuk menjadikan suasana kita menjadi lebih kondusif dari fenomena atau mewabahnya virus corona, yang tentu saja kenyataan ini bukan untuk menjadikan kita sebagai makhluk yang berkeluh kesah, bukan menjadikan kita sebagai hamba yang melemah, bahkan sebaliknya. Keadaan seperti sekarang ini semakin meneguhkan dan menegaskan bahwasanya kita sebagai hamba Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena keadaan serupa telah pernah terjadi pada generasi-generasi sebelum kita, wabil khusus di zaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, yang kita sudah sepatutnya untuk menjadikan sikap beliau-beliau dalam menyikapi keadaan ini sebagai panduan sikap kita untuk menyikapi keadaan yang sama, untuk kemudian kita memastikan dan lebih meyakinkan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa diri kita, hati kita, tangan kita, munajat kita, ibadah kita tetap kita serahkan dan tetap kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, tidak sedikit juga di antara kita yang kemudian bersyukur dengan keadaan seperti ini, wabil khusus di bulan suci Ramadan kemarin, karena dengan COVID-19 ini membuat aktivitas kita sedikit lebih terbatas, yang akhirnya sadar tidak sadar, rela tidak rela, direncanakan atau tidak direncanakan, banyak di antara kita yang kemudian ibadahnya secara kuantitatif itu meningkat, yang tentu saja mudah-mudahan secara kualitatif juga naik dan meningkat seiring dengan kuantitas ibadah kita yang lebih besar, lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menceritakan bagaimana seorang ulama salaf di hari raya Idul Fitri terlihat oleh khayalak sedang bersedih. Lalu usai sholat Idul Fitri, para murid atau umat Islam yang menyaksikan wajah beliau tidak menyemburkan kegembiraan sebagaimana manusia lainnya, sebagaimana umat Islam lainnya, bertanya kepada sang ulama ini,
Apa yang membuat beliau bersedih hati di saat orang-orang kemudian bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri? Lalu sang ulama menjawab secara normatif namun mendalam. Aku menyadari dan aku paham bahwasanya hari ini adalah hari kegembiraan kita. Allah yang memberikan kegembiraan itu dan Rasulullah mencontohkan kegembiraan tersebut. Tetapi aku juga menyadari bahwa Allah lah yang memerintahkan aku untuk berpuasa. Dan aku menyadari bahwa Allah yang memerintahkan aku untuk beribadah di bulan tersebut. Sementara aku tidak yakin apakah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepadaku di bulan Ramadan itu diterima olehnya. Inilah yang membuat sang ulama salaf ini tidak mampu menyembunyikan kegundahannya di hari di mana umat Islam itu bergembira dengan pertemuan mereka akan 1 Syawal yang saking pengennya atau saking inginnya Rasulullah kita bergembira, beliau kemudian mengharamkan untuk kita berpuasa di hari raya Idul Fitri tersebut. Tapi kegelisahan sang ulama ini seharusnya menyentakkan kita juga. Karena kalau kita merunut ke belakang, kita mendapati juga bahwa Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menyuarakan munajah yang sama. Usai beliau meninggikan pondasi Ka'bah, Nabiullah Ibrahim tidak mampu menahan untuk tangannya terangkat bermunajah kepada Allah. Secara singkat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 menuturkan munajah Ibrahim tersebut. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ya Muhammad, tatkala Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi salam. Apa yang diminta Nabiullah Ibrahim? Sosok Nabi yang menjadi penghulu dari nabi-nabi setelahnya. Mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan ketinggian derajatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, menuntunkan kepada kita kerendahan hati dan ketawaduan sikap. Beliau mengangkat tangannya, Rabbana taqabbal minna, terima amalan kami. Yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan pekerjaan sederhana, berkaitan dengan kiblat umat Islam ila yaumil qiyamah. Beliau adalah seorang nabi, ya, memiliki ketinggian iman yang tidak diragukan, tapi masih meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, terima amalan kami. Tidak ada seorang manusia pun, hatta Nabi Ibrahim, hatta malaikat Jibril sekalipun, yang bisa memastikan bahwa amalan kita diterima oleh Allah. Lalu di dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Sinni, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita setiap paginya dari sosok yang terbaik, khairun nabiyyin wal mursalin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta di pagi ini kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang kau lapangkan, rezeki yang kau berkahi, serta amalan yang kau terima. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, setiap paginya
meminta agar amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aina nahnu min haula? Maka di mana posisi kita dari posisi Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Posisi kita bukan setingkat di bawahnya. Posisi kita bukan 2 tingkat di bawahnya. Posisi kita bukan 10 tingkat di bawahnya. Posisi kita bukan 100 tingkat di bawahnya. Jauh daripada itu. Kita menyadari kualitas Ramadan kita jauh dari kualitas Ramadan Nabi. Kita menyadari sholat kita jauh dari kualitas sholat Nabi. Kita menyadari iman kita jauh daripada kualitas iman Nabi. Tapi mengapa kita kemudian merasa percaya diri bahwa Ramadan kita sudah pasti diterima? Lapar dahaga kita sudah pasti diterima. Sholat tarawih kita sudah pasti diterima. Lalu kemudian sungkan, lalu kemudian tidak gencar untuk meminta agar Allah menerima amalan kita. Ini sebuah kenaifan yang harus kita jauhi, untuk kemudian kita sekianya senantiasa meminta perkenan dan kebaikan Allah untuk menerima amalan-amalan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita harus meminta agar Allah menerima amalan kita? Ya. Disebutkan oleh beberapa ulama di antara sebabnya. Yang pertama, kita menyadari bahwa amalan kita memang syarat dengan kekurangan, dan itu juga disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsinya. Tatkala Allah meminta kepada para malaikatnya untuk memeriksa amalan-amalan kita, sholat kita, apakah ada yang kurang dari sholat fardu kita, lalu kemudian Allah katakan, kalau ada yang kurang dari sholat fardunya, ambil dari sholat sunnahnya, untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat fardu tersebut. Perintah ini mengisyaratkan secara nyata bahwa amalan kita hampir pasti kurang. Sholat kita hampir pasti tidak sempurna. Ramadan kita hampir pasti memiliki kelemahan-kelemahan. Maka mengapa kita meminta agar Allah menerima amalan kita? Karena kita menyadari hal tersebut. Kita mengetahui sebelum Ramadan kita telah membaca bahwa bagi orang yang berpuasa tidak boleh melakukan ghibah, ya, tidak boleh melakukan fujur, tidak boleh melakukan fusuk, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Tapi ternyata dengan keterbatasan kita, kelemahan kita, hal-hal tersebut kita lakukan secara sadar atau tidak sadar di bulan Ramadan, yang membuat Ramadan kita berkurang dan menjauh dari asas kesempurnaan ibadah. Yang kedua, karena kita adalah makhluk yang diperintahkan untuk beribadah, dan Allah adalah sang Khalik, sang penguasa yang maha menentukan, dan hanya Allah yang berhak menentukan amalan siapa dan dari siapa yang diterima. Andai kata Nabiullah Muhammad SAW itu diberikan kewenangan untuk mengetahui amalan-amalannya yang mana yang diterima oleh Allah, mungkin tidak segencar itu, mungkin tidak sekhawatir itu untuk kemudian beliau setiap paginya meminta agar amalannya diterima. Olehnya itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, juga dituturkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Sahabat Ali berkata, andai kata kita mengetahui siapa di antara kita yang amalannya diterima oleh Allah, maka kita akan mendatanginya, menjabat tangannya, dan kemudian mengatakan, selamat atas amalan Anda yang diterima. Dan andai kata kita tahu amalan siapa yang tidak diterima oleh Allah, maka kita juga akan mendatanginya dan kemudian mengucapkan belasungkawa atas amalan-amalan yang tertolak tersebut. Maka yang kedua, karena ketiadaan makhluk yang bisa memastikan amalannya yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, menghindarkan kita dari sikap jumawa. Dalam salah satu kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan, kalau tidak khilaf dari Al-Imam Al-Fudail Ibn Al-Iyad, beliau berkata, seandainya ada satu amalan saja dari kita yang diterima oleh Allah, maka itu sudah mencukupi untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Satu amalan saja yang diterima oleh Allah, satu ibadah saja yang Allah ridho terhadapnya, maka itu sudah cukup untuk membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi andai kata ada yang mengetahui satu amalannya diterima, dikhawatirkan sikap sombong, tinggi hati, angkuh jumawa akan menguasai dirinya. Yang keempat, mengapa kita harus meminta agar amalan kita diterima oleh Allah? Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita ini senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Setiap waktu kita membutuhkan intervensi Allah dalam kehidupan kita. Dalam aktivitas-aktivitas kita, apakah aktivitas kita terkait dengan akhirat atau ke dunia? Aktivitas kita ini besar atau kecil, terkait dengan diri kita atau umat, terkait dengan diri kita atau keluarga kita. Wa iyyaka nasta'in, di situ global. Kami meminta pertolongan-Mu ya Allah, dan salah satu cara meminta pertolongan Allah adalah kita meminta agar Allah menerima amalan kita. Yang kalau Allah menerima amalan kita, itu pertanda Allah cinta terhadap kita. Dan kalau Allah cinta terhadap kita, dalam salah satu hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Dahsyat kita itu sebagai makhluk, andai kata Allah telah cinta kepada kita, pandangan kita, tangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kaki kita, yang merupakan simbol bahwa Allah itu akan membantu kita, menguatkan kita. Dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan Allah? Sekecil apapun perkara kita, urusan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ini harus meminta kepada Allah agar Allah mudahkan. Ya, harus kita minta kepada Allah agar Allah berkahi. Ya. Apatah lagi saat sekarang ini, Masya Allah. Ya, kalau kita mengikuti perkembangan geopolitik internasional, yang sekali lagi umat Islam yang notabene ya, masih menjadi penonton, belum menjadi playernya, belum menjadi influencernya. Ya, sekali lagi kita hanya bisa menunggu apa yang menjadi hasil akhir. Kita belum mampu mewarnai dunia ini. Di saat Cina dengan India bersitegang di perbatasan kedua negara, hampir-hampir kita mendapati umat Islam terdiam dan hanya menunggu saja apa yang akan menjadi kelanjutan daripada ketegangan kedua negara besar tersebut. Di saat Amerika dan Cina juga ribut, saling serang, psiwar, ya, mengancam dengan kekuatan militer yang ada. Tidak ada negara Islam pun, satu pun dari negara Islam, untuk kemudian berani dan mampu mengintervensi, memerintahkan Cina dan Amerika. Wahedain Trump. Ya, kalau kita orang Sulawesi, ya, Puang, ya, coba kau, ya, datangi itu presiden Cina, ya, ajak makan soko, ajak makan soto, ya,
kemudian cairkan suasana. Kalau tidak nanti kupukul kamu berdua, kutarik telingamu. Andai kata presiden atau andai kata Raja Arab Saudi bisa melakukan seperti itu, Masya Allah. Ya, lalu kemudian Trump dan kemudian presiden Cina, ya, itu kemudian mentaati, ya, atau istilahnya Ustadz Abdullah Said rahimahullah ta'ala, ya, biasa mau bercanda, ya, lalu kemudian berkata, enggak puang, ya, enggak pak, enggak, ya, Masya Allah. Berwibawa rasanya kita pak sebagai umat Islam di saat dua negara superpower seperti itu bisa diatur, diperintahkan oleh Raja Arab Saudi misalnya, atau seorang tokoh Islam misalnya, dan kemudian keduanya taat, dan kemudian kelar itu, reda itu ketegangan antara Amerika dan Cina, reda ada itu, dan kemudian usai, dan kemudian damai itu antara Cina dengan India. Wah, dahsyat Islam itu. Tapi karena kita ini tidak sepenuhnya iyyaka na'budu dan tidak sepenuhnya iyyaka nasta'in, belum muncul itu, belum diberikan itu kewibawaan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Hadirin yang berbahagia, kita menyadari bahwa kewibawaan Islam di zaman Rasul, kedahsyatan Islam di zaman Rasul bukan karena orang Quraisy itu memberikannya, tidak. Kewibawaan Islam di zaman Rasul justru di saat orang-orang musyrik berusaha menghilangkan, menjatuhkan kewibawaan Islam. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Ya, di dalam ayat lain, walau karihal musyrikun. Di saat orang musyrik ini karih, membenci, Allah munculkan kemuliaan Islam itu. Dan salah satu sebabnya karena ibadah Rasul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunaikan dan diperagakan secara tuntas, secara utuh, secara sempurna oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang memancing Allah Subhanahu wa taala dalam husnudzon kita untuk kemudian Allah, walau karihal munafikun, walau karihal zalimun, walau karihal musyrikun, biar orang munafik, zalim, musyrik itu ingin menghilangkan kewibawaan Islam, menenggelamkan cahaya Islam, tidak mampu mereka. Mengapa? Karena Allah telah terpancing dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian Allah tetap memancarkan kemuliaan dan cahaya Islam ini, walau berupaya dengan sekuat tenaga orang-orang musyrik itu menenggelamkan dan menutupi cahaya Islam. Dan sebenarnya hadirin berbahagia, inilah yang terjadi di tengah pertikaian Amerika, Cina, India dan Cina. Mereka juga tetap melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan cahaya Islam itu. Dan kenapa mereka berhasil? Bukan karena kehebatan mereka sebenarnya, tapi karena kelemahan kita. Ketidakmampuan kita untuk menunaikan tugas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara utuh, secara sempurna, secara indah. Yang itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala masih tidak mau untuk menjadi tangan kita tatkala tangan ini kemudian menjulur. Allah masih sungkan, Allah masih berat untuk menjadi kaki kita di saat kaki kita ini melangkah. Allah masih tidak mau menjadi pendengaran kita di saat kita itu mendengar, dan seterusnya. Ya. Karena amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara, salah satu kiat, salah satu langkah untuk menjadikan amalan kita diterima adalah jadikan niat kita dalam beribadah untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar kepada Islam dan umat ini. Kita jangan hanya beribadah untuk kepentingan dan kemaslahatan individu, karena tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah, bermunajat kepada Allah bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, bukan untuk menyelamatkan status kita sebagai suami,
bukan untuk menyelamatkan status kita sebagai ayah, bukan untuk menyelamatkan status kita sebagai seorang saudara, tapi kita menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk meneguhkan tugas dan posisi kita, status kita sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dan untuk merawat alam semesta ini. Karena kita tatkala telah menyatakan syahadatul rasul kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, telah mengikrarkan bahwa kita telah menyediakan diri kita secara sukarela untuk melanjutkan risalah dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita segar-segarkan. Kitalah pelanjut, kitalah penyambung daripada perjuangan kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pihak yang telah menyatakan diri untuk melanjutkan perjuangan Rasul, maka kita pun juga harus mengikuti cara-caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah memastikan untuk Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kebaikan kita dengan memenuhi syarat-syarat untuk amalan tersebut diterima. Dan salah satunya adalah dengan menyempurnakan, menjadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita secara utuh, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan kita, melempangkan kemenangan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melebarkan jalan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah yang akan Allah berikan di saat kita komitmen dengan syahadatul rasul kita, di saat syahadatul rasul kita aplikasikan secara benar, secara utuh, secara sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan Allah pun telah berjanji untuk memenangkan hamba-hambanya yang memang telah memenuhi syaratnya. Dan itulah yang Allah berikan kepada Rasul. Dan siapapun orang-orang yang mengikuti jalan Rasul, Allah pun juga akan memberikan kemenangan tersebut. Maka mudah-mudahan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan-amalan kita di dalamnya. Maka sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Rajab, 6 bulan mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga di bulan Safar, tangan kita bermunajah untuk meminta agar Allah menerima amalan-amalan kita, menerima lapar dahaga kita, menerima sholat-sholat kita, menerima infak sedekah kita, menerima tilawah-tilawah kita, bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan membahagiakan diri kita di akhirat, tapi juga untuk menjadikan Islam ini syarat dengan kewibawaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ini dengan amalan-amalan kita yang diterima olehnya, sebagaimana kemenangan yang Allah persembahkan, kewibawaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan langkah-langkah dan syarat-syarat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu memberikan tambahan amunisi, kekuatan keiman yang lebih tinggi lagi kepada kita, untuk kemudian perjalanan kita tetap sesuai on the track dengan perjalanan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah bahwa kita telah benar dalam persaksian kita, syahadatul rasul kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barangkali demikian, mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.